Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Pertama-tama kami ucapkan bagi semua anak-anakku, selamat berjumpa di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Kami sangat bangga dan kami sangat bersuka cita bahwa anak-anakku semua boleh mempercayakan SMA Negeri 2 sebagai tempat, sebagai rumah belajar yang baik, yang tentu dipilih dengan penuh sukacita dan dengan penuh keikhlasan. Dan itu yang kami sangat syukuri bahwa semoga sepanjang di sekolah ini, jadikanlah SMA 2 Tanah Toraja sebagai rumah belajar dan rumah pendidikan yang nyaman untuk ke depan menimba ilmu di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Kali ini sebelum kita masuk dalam materi pembiasaan ibadah, ada pepatah mengatakan dan ada peribahasa mengatakan, karena tak kenal maka tak sayang, karena tak sayang maka tak cinta. Jadi karena tak kenal maka tak sayang. Karena itu saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Melianti Lembang Tiku. Kami di sini mengampu mata pelajaran pendidikan agama Kristen bersama dengan Bapak Daniel Pembelayuk di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Cuman Pak Daniel hari ini lagi dalam kondisi tidak sehat sehingga saya mewakili rekan Pak Daniel untuk membawakan materi pada hari ini. Untuk tidak membuang waktu, kiranya dalam pembelajaran kita hari ini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, kita akan tahu apa itu ibadah. Ibadah bagi kita, bagi kalian tidak lagi asing. Bahkan sejak dari kecil, dari sekolah minggu, sudah diajarkan bagaimana cara beribadah dan selalu diikutkan dalam hal beribadah. Sampai saat ini kalian pun sering melakukan yang namanya ibadah. Cuma persoalan di sini adalah apa itu ibadah dan bagaimana pembiasaan ibadah. Kalau kata pembiasaan dalam kamus bahasa Indonesia itu biasa dikatakan ada namanya penyesuaian. Macam-macam sinonim dari kata pembiasaan. Ada juga istilah dari pembiasaan adalah adaptasi. Ada juga pembiasaan dari orientasi atau olahan dan lain-lain. Makna lain dari atau kata lain dari pembiasaan. Pembiasaan artinya sering dilakukan dan tidak berhenti. Itu namanya pembiasaan. Jadi dibiasakan. Kalau katakan pembiasaan ibadah berarti dibiasakan dalam hal beribadah. Nah, ini pembiasaan tentu anak-anak aku sudah lakukan sejak dari kecil. Ya, mulai dari diajak berdoa, diajak ke sekolah minggu, diajak ke tempat-tempat kebaktian lainnya, itu sudah masuk dalam salah satu contoh pembiasaan ibadah. Nah, apa itu ibadah? Itu yang penting dulu. Apa itu ibadah? Ibadah kalau dalam konteks Alkitab atau konteks agama Kristen, ibadah itu adalah mempersembahkan seluruh hidup sebagai pengabdian kepada Tuhan. Itu arti ibadah bagi orang Kristen. Yaitu sekali lagi mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Jadi tidak ada batasan di sini. Tidak ada batasan bahwa di mana dan bagaimana itu ibadah, apa yang dan di mana tempatnya beribadah. Karena dalam konteks yang sesungguhnya bahwa ibadah adalah seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita. Nah, karena itu ibadah itu sesungguhnya tidak hanya dibatasi oleh gedung gereja, tidak dibatasi
dibatasi hanya oleh waktu, misalkan hari Minggu atau ada kebaktian-kebaktian pemuda, tidak dibatasi oleh gedungnya, tetapi sesungguhnya ibadah adalah seluruh kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dalam hidup itu sebagai pengabdian kepada Tuhan, itu adalah ibadah. Contoh, kalian belajar, itu dapat dimaknai sebagai suatu ibadah. Kalian menjaga kebersihan di rumah, kebersihan di sekolah, kebersihan diri pribadi, jasmani kita, kebersihan lahir batin kita, itu adalah ibadah. Makanya ada biasa simbol kita lihat, bersih itu adalah ibadah. Karena memang ibadah adalah pengabdian seluruh hidup. Nah, karena itu di SMA Negeri 2 Tanah Toraja selama ini ada ibadah-ibadah yang kita lakukan selain yang saya katakan tadi seluruh hidup kita, ada pembiasaan ibadah yang dilakukan dalam pengabdian kepada Tuhan yang diatur dalam tata ibadah. Nah, di situ di SMA Negeri 2 Tanah Toraja salah satu programnya SMA Negeri 2 Tanah Toraja adalah OSIS adalah melaksanakan ibadah setiap hari Jumat, setiap minggu. Jadi setiap minggu itu di akhir hari efektif kita, di hari Jumat kita lakukan ibadah setiap minggu. Nah, tentu jadwalnya itu diatur oleh OSIS menurut kelas masing-masing. Misalkan mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Itu tergantung pengaturan OSIS ke depan. Nah, karena itu anak-anak semua, di sepanjang kita belajar nanti di SMA Negeri 2, anak-anakku di sini sudah harus lakukan salah satunya pembiasaan ibadah itu melalui ibadah. Dan selain ibadah-ibadah di rumah, di gereja, tentunya nanti akan menjadi prioritas penilaian kami, akan menjadi titik tolak penilaian kami bahwa anak-anakku semua sungguh-sungguh telah melakukan ibadah yang sesungguhnya, telah melakukan pembiasaan ibadah. Dan biasanya setiap jam pelajaran agama itu kami mencoba untuk mengecek apakah kalian atau siswa itu sungguh-sungguh melakukan ibadah, entah itu di rumah, entah itu di gereja, atau di tempat kebaktian lainnya, dan di sekolah. Makanya biasanya kami mencoba untuk menyiapkan untuk siswa, menyuruh siswa untuk membuat jurnal ibadah. Jadi membuat buku jurnal kebaktian atau ibadah yang dilakukan, entah itu di gereja, entah itu di kebaktian pemuda lainnya, kapan saja dan di mana saja kalian beribadah. Dan itu dibuatkan dalam bentuk jurnal, dan itu menjadi titik tolak kami dalam menilai nantinya dalam nilai praktek atau nilai motornya nanti dalam penilaian akhir semester. Jadi penilaian praktek itu diambil dari sana, dari jurnal itu, bahwa betul-betul salah satu yang dilakukan sebagai praktek iman adalah beribadah. Karena itu sepanjang di SMA Negeri 2 ini ke depan, ya tentunya kita akan lakukan yang namanya ibadah. Hanya saja dalam masa pandemi ini, untuk tetap melakukan pembiasaan beribadah ini, maka setiap awal materi, setiap hari kita siapkan perikop Alkitab untuk menjadi bahan literasi. Jadi sebelum memulai pelajaran, kami nantinya tetap mengirimkan perikop-perikop Alkitab yang akan kalian baca untuk menjadi bahan literasi dan berdoa. Itu juga sudah salah satu bahagian dari pembiasaan ibadah. Nah, karena itu anak-anak semua, selain dia pembiasaan seperti itu, kami juga ada program di SMA Negeri 2 Tanah Toraja selama ini melalui program OSIS
di setiap kelas 12 menjelang penempatan, menjelang tahun terakhir di SMA Negeri 2, kami biasa melakukan yang namanya retreat sekali dalam 3 tahun untuk setiap kelas, artinya setiap mau tamat. Jadi biasanya retreat ini dilakukan di akhir semester ganjil atau awal semester genap. Dan itu retreatnya ditentukan sendiri oleh kelas 12 mau di mana. Dan selama ini kami biasanya keluar Tanah Toraja. Artinya bukan di Tanah Toraja tapi keluar daerah. Kadang tempat-tempat di mana sambil kita retreat di sana, ibadah retreat, kita juga sambil menikmati wisata. Jadi kadang ambil waktu 4 hari sampai 5 hari untuk ke sana. Itu juga adalah salah satu bentuk dalam hal pembiasaan ibadah. Karena itu anak-anakku semua, sepanjang kalian belajar di SMA Negeri 2, kunci utama kita dalam kesuksesan kita meraih masa depan itu tergantung bagaimana kita menunjukkan rasa takut kita kepada Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Jadi bagaimana cara mengetahui Tuhan itu dilakukan melalui ibadah. Dan saya sudah sampaikan tadi bahwa ibadah sesungguhnya adalah menyangkut seluruh kehidupan kita yang kita persembahkan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada ruang dalam hidup ini untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tidak ada ruang dalam hidup kita ini untuk tidak mengabdi kepada Tuhan. Berarti tidak ada ruang bagi hidup kita untuk mengabdi kepada yang lain atau melakukan yang salah atau yang jahat. Karena dikatakan seluruh kehidupan kita itu adalah dipersembahkan hanya untuk Tuhan sebagai pengabdian kita. Karena itu saya percaya sepanjang nanti kalian di SMA Negeri 2 Tanah Toraja, apapun kegiatan kalian di SMA Negeri 2 Tanah Toraja sebagai salah satu bentuk pendidikan dan pengajaran, itu jadikanlah sebagai pengabdian kepada Tuhan. Jadikan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Jadikan sebagai persembahan. Jadi tidak ada ruang bagi anak-anakku semua untuk datang di SMA Negeri 2 untuk datang main-main. Datang asal-asal datang. Ya datang hanya untuk memenuhi tanggung identitasnya sebagai anak sekolah, padahal dalam hati nuraninya tidak sepenuhnya mau belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kadang-kadang di tengah perjalanan sekolahnya sudah ada masalah, sudah mulai muncul masalah, sudah mulai muncul persoalan, sudah mulai dipanggil orang tua. Kenapa? Karena tidak menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang dikerjakan termasuk belajar, termasuk sebagai siswa itu adalah sebagai pengabdian kepada Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa selama di SMA Negeri 2 Tanah Toraja, saya percaya anak-anak semua yang datang di SMA Negeri 2 Tanah Toraja ini sebagai calon siswa baru di SMA Negeri 2 Tanah Toraja, ke depan itu akan betul-betul menjadikan proses belajar mengajarnya di sini sebagai persembahan dan pengabdian kepada Tuhan yang disebut dengan ibadah. Sehingga tidak ada anak-anak yang mau bersifat malas-malas, mau polos, mau apa adanya, tetapi sungguh-sungguh mau bekerja keras untuk memperlihatkan yang sesungguhnya, memperlihatkan hal yang baik, prestasi dan kompetensi yang baik dalam semua mata pelajaran dan dalam semua didikan yang akan diterima sepanjang berada di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Sehingga kalau sudah demikian adanya, maka sesungguhnya hidup itu adalah ibadah, dan itu dibiasakan mulai dari hal-hal yang terkecil. Ya, kalau Yesus katakan siapa yang setia pada perkara yang kecil, maka dia akan setia pada perkara yang besar. Jadi hal-hal terkecil apapun kalau kita sudah lakukan dengan baik, dengan setia, yang besar pun dilakukan. Kalau ada pelajaran yang mungkin bagi kita
sangat sulit, tapi kalau dilatih dan dilatih terus, itu akan menjadi sesuatu yang baik, akan sesuatu yang menjadi sesuatu yang besar diketahui ketika melalui hal kecil, dilatih dari hal yang terkecil menjadi lebih besar. Saya kira itu saja yang bisa saya bawakan, sehingga sekali lagi saya katakan, sepanjang nanti di SMA Negeri 2 kita akan melakukan ibadah setiap hari Jumat, tergantung nanti lagi dengan program OSIS-nya apakah dipindah ke Sabtu atau Jumat, nanti kita lihat ke depan, sebagai salah satu bentuk kita dalam melatih diri, membiasakan diri, mengadaptasikan diri kita, bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kami dari pengampu mata pelajaran pendidikan agama Kristen, saya Ibu Milianti Lembang Tiku dan teman dan rekan saya Pak Daniel Rombelayuk mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 2, selamat menempuh pendidikan sepanjang tahun-tahun yang akan datang. Semoga tetap setia, tetap loyalitas, tetap sabar dan tabah, karena sesungguhnya siapa yang setia dari awal maka tentunya akan juga setia sampai akhir. Terpujilah Tuhan, haleluya.